ila hadratin nabi azimina qudwatina wasilatina ila rabbina sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah Yasin Habibillah Taha Rasulillah wa ila jami'i as-sahaba wal qarabah ala muqaddimatihim ila Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq wa Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa ila jami'i ulama'is sahabah thumma ila sadatina min jami'i awliya'illah ulama'illah rijalillah minat tabi'in wa tabi'it tabi'in ila al-imam Jalaluddin al-Hafidh al-Mahalli wal imam Jalaluddin al-Hafidh as-Suyuti binyati su'alil futuh lifahmi ma'ani asrari hadzal kitab wa binyati su'ali tashilil amal bima fi hadzal kitab. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah lana abwabal ilm wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilm. Allahumma nawwir qulubana ya Allah binuri hidayatika wa binuril Qur'an kama nawartas samawati wal ard abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sakhir lana hadzal kitab wa ikdi hawaijana. Al-Fatihah. Tina an'amta alaihim wa ibil bi alaihim wa Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa memuji Allah dengan indahnya kalimat Alhamdulillah. Al-Quran adalah sumber energi positif. Al-Quran adalah sumbernya keberkahan. Al-Quran itu sumbernya rahmat. Al-Quran itu sumbernya obat. Maka jangan pernah jauh dari Al-Quran. Harus selalu ada ruang bagi kita untuk mendengarkan kalamullah. Harus ada ruang kalam-kalam ilahi masuk ke kalbu kita, masuk ke ruang hati kita, ruang akal, ruang fikir kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Qaf ayat 37, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Jadi Al-Quran itu mengandung la dzikra, peringatan, nasihat bagi orang yang berakal dan mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dengan penuh perhatian. Liman kana lahu qalbun, maka Allah memberikan kita qalb untuk digunakan agar supaya qalbun kita itu mampu mewadai ayat-ayat Allah.
firman-firman Allah, ayat-ayat Al-Quran. Agar supaya kolbon yang Allah berikan kepada kita itu mampu memahami, mampu mentransfer kandungan-kandungan makna yang ada di dalam Al-Quran, kita transfer ke dalam hati kita, lalu kita amalkan. Kita jadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup. Al-Qassam'ah, atau ketika kita mendengarkan Al-Quran, maka kita harus benar-benar mendengarkan dengan seksama. Wa huwa syahid, maknanya itu harus fokus. Oleh karena itu, kita mengaji tafsir Jalalain untuk memahami apa pesan-pesan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu ibarat surat Allah. Allah turunkan dari Lauh Mahfuz melalui kurir yang bernama Malaikat Jibril. Lalu kemudian Malaikat Jibril menyampaikannya kepada baginda Rasulullah. Atas perintah Allah, baginda Nabi diperintah Iqra, bacalah. Perintah kepada Rasulullah otomatis perintah kepada kita sebagai umatnya. Maka kita sebagai umat baginda Nabi wajib Iqra, membaca Al-Quran. Membaca itu bukan hanya secara tekstual. Kalau secara tekstual, anak kecil pun bisa membaca. Tapi apakah cukup Al-Quran hanya dibaca? Tidak. Allah menurunkan Al-Quran agar supaya dibaca untuk dipahami. Setelah dipahami, baru kemudian diamalkan. Itulah mengapa Allah berfirman pada awal surah pembukaan surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan", sebagai petunjuk. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan, sebagai petunjuk. Nah, oleh karena itu harus ada waktu bagi kita untuk memberikan ruang kepada Al-Quran. Dan alhamdulillah, kita setiap Ahad atau hari Senin, maka istiqomah kita mengaji tafsir Jalalain. Agar supaya dada kita ini berisi Al-Quran, otak kita berisi Al-Quran, kalbu sanubari kita berisi Al-Quran. Jangan sampai jiwa kita kosong dari Al-Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan nurnya Al-Quran. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, menuntun kita menjadi manusia yang Qur'ani. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah, dan hajat kita dikabul bi barakatil Al-Quran, bi barakati mengaji tafsir Jalalain. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kami kemarin mengaji via online kepada guru kita, orang tua kita, Sayyidil Walid Kiai Haji Abi Kiai Haji Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau,
memberkahi kesehatannya, dan kita putra-putri kita senantiasa dapat keberkahan ilmu dan makom beliau. Al-Fatihah. Abi Yahya itu mewarisi Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam segala hal, dalam segala aspek, dimensi, termasuk mewarisi waridatnya Abu Yahya. Di antaranya beliau itu kalau mengajar itu sering keluar waridat ilahiyah. Kata beliau yang kami catat kemarin itu, dalam hadis Rasulullah bersabda, al-jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Jadi antara sholat Jumat kemarin ke sholat Jumat yang akan datang itu ada penghapus dosa, ada pelebur dosa. Demikian juga antara bulan Ramadan tahun kemarin ke bulan Ramadan yang akan datang, yang tidak kurang dari 1 bulan lagi ini, itu ada kafarah, pelebur dosa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Allahumma amin. Itu ada kafarah. Nah, yang menarik kata beliau, mengaji juga demikian. Kita minggu kemarin ngaji. Kepada waktu mengaji kita pada pagi ini, itu ada kafarah. Ada pelebur dosa. Maka disinilah pentingnya kita istiqomah menjaga pengajian. Karena dari satu pengajian kepada pengajian yang lain, itu ada kafaratun lima bainahuma. Umrah juga demikian. Al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Satu umrah kepada umrah yang kedua, yang ketiga, itu ada pelebur dosa. Mengaji juga demikian. Dan itu hadisnya sahih. Kalau di dalam Muwatta, al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Di dalam Musnad Imam Ahmad, as-salatul maktubah ila salatil maktubah, dari subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya kembali lagi ke subuh, itu ada kafaratun lima. Nah, ini pentingnya kita mengaji. Jadi jangan pernah berhenti mengaji. Itulah mengapa orang yang mengetahui esirnya mengaji itu tidak pernah berhenti mengaji. Selalu mengaji. Karena antara satu pengajian kepada pengajian yang lain itu ada kafar, ada pelebur dosa. Mudah-mudahan dosa-dosa kita mendapatkan maghfirah, pengampunan Allah, ya Allah. Karena terlalu banyak dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dengan mengaji mendapatkan pengampunan Allah. Allah menghapus dosa-dosa kita dengan mengaji kitab tafsir Jalalain ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum
wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Wa idza ja'ahum, dan ketika datang hum kepada mereka orang-orang munafik, amrun apa suatu berita, ansarayan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saroya itu jamaknya sariyah, yakni tentara ekspedisi yang diutus oleh baginda Nabi. Artinya tidak banyak. Ya kalau sekarang mungkin satu peleton, satu infanteri. Namanya utusan ekspedisi. Bima dengan membawa hasola yang hasil, apa malahum bagi mereka, minal amni, nyatanya dari rasa aman, bin nasri dengan membawa kemenangan, awil khaufi atau berita tentang rasa takut, bil hazimati dengan kekalahan. Adza'u maka menyebarkan siapa mereka al-munafiqin bihi kepada itu amrun, afsyauhu artinya menyebar luaskan. Maka di sini kita itu kalau punya rahasia itu jangan mudah disebar luaskan. Ada masalah rumah tangga, itu kan masalah internal. Ini kacik pangkempang buka ke orang. Takut mi beda orang yang tidak bisa menjaga diri pas isbaraki. Jadi ada apapun, papen ternyimpen. Nah ini. Lebih-lebih kepada orang yang bermental munafik. Jadi orang-orang munafik itu punya kebiasaan buruk, suka menyebar-nyebarkan berita. Terutama berita yang dianggap menguntungkan mereka. Itu. Nazala, turun. Apa ayat 83 ini? Fi jama'atin, berkaitan dengan sekelompok komunitas minal munafiqina, dari orang-orang munafik. Jadi ayat 83 surah An-Nisa ini itu turun berkaitan dengan sebahagian orang-orang munafik. Au fi du'afa'il mu'minin, atau turun pada orang-orang mukmin yang lemah. Kanu, ada siapa mereka, yaf'aluna ialah melakukan siapa mereka,
Dzalika kepada itu menyebarkan berita. Fatad'ufu maka lalu menjadi lemah. Qulubul mu'minin apa hatinya orang-orang mukmin. Ketika umat Islam menderita kekalahan, lalu disebarkan berita, maka ini akan melemahkan, akan menurunkan mental. Akhirnya semangat yang berkobar-kobar menjadi ciut karena berita yang disebarkan, berita yang dihembuskan oleh orang-orang munafik. Apalagi mereka sambil memberi bumbu berita itu adalah kalar Islam wa yata'adza dan menjadi sakit an-nabiyyu apa baginda Nabi, sakit hati Nabi, perasaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walau raddu andaikan mau mengembalikan siapa mereka hu ayil khabara kepada berita atau informasi ila rasuli kepada baginda Nabi. Jadi kalau ada berita jangan disebarkan dulu, sampaikan kepada, kalau kita ada di pesantren sampaikan kepada guru kita, sampaikan kepada sesepuh kita, bagaimana ini guru kiai ada berita seperti ini, bagaimana sebaiknya sikap kita, seperti itu. Jangan ada berita sedikit sebarluaskan, dijadikan status, disebarkan melalui media sosial. Nah ini yang menjadi fitnah, nah ini yang menjadi gaduh. Nah kita sebagai warga NU misalnya, ada apa-apa yang berkaitan dengan organisasi kita, kita jangan ikut menyebarluaskan melalui medsos kita. Kita sowan sepuh kita, minta petunjuk. Kita santri-santrinya Abuya Al-Maliki, kita yang ada di As-Sofwah itu kan punya orang tua kita Abina kayak Jihya. Jadi kalau ada apa-apa yang berkaitan dengan As-Sofwah, jangan main sebar, main upload, jangan disebar lewat status, lewat Facebook, TikTok dan semua. Jangan. Kita datang kepada guru kita, kita sampaikan hakadza wa hakadza ya abina, bagaimana sikap kita. Nah seperti itu. Inilah anjuran Al-Qur'an. Walau radduhu ilar rasul. Nah sekarang Rasulullah sudah meninggalkan kita jasadan. Lalu bagaimana penggantinya Rasulullah? Siapa? Wa ila ulil amri. Nah, ini. Wa ila ulil amri. Wa ila ulil amri minkum. Wa ila ulil amri minhum. Wa ila ulil amri dan kepada pemegang kekuasaan. Wa ila ulil amri dan kepada pemegang kekuasaan atau pemegang otoritas. Ada yang mengatakan ulil amri ini pemerintah. Ada yang mengatakan para ulama. Jadi dalam konteks ini dan dalam konteks kita sekarang ini lebih ngepas wa ila ulil amri ya kepada para ulama. Dawil ulum wal hikam, pada ulama yang mempunyai ilmu ar-rasikhun, si atau mancep ilmunah. Wa ila ulil amri dan kepada pemegang otoritas atau kekuasaan minhum. Ah ini dalam tafsir Jalalain aidzawir ra'i, artinya orang-orang yang memiliki pendapat
tajam, pendapat yang bijaksana, tidak ngawur, tidak gerusah-gerusuh. Jadi di tafsir Jalalain ditafsiri oleh Imam Jalaluddin Al-Hafidh As-Suyuti dengan Dhawir Ra'i, yang memiliki pendapat yang bijaksana. Min akabiris sahabati, dari akabiris sahabat. Dari akabiris sahabat. Ya kalau sekarang dari orang-orang yang selalu istiqomah tahajud, hatinya bersih, punya qalbun salim, punya qalbun wa'i, punya qalbun hayy, hatinya hidup, ma'rifatnya terjaga dari melihat maksiat-maksiat, itu gantinya sekarang. Artinya lausakatu, andaikan mereka diam anhu, dari menyebarkan berita itu, hatta sehingga baru diberitakan siapa mereka, bihi dengan khabar. La alimahu, lah ini jawabnya, walau rattuhu, la alimahu, maka pasti akan mengetahui. Hal huwa mimma yanbaghi ayyudha'a aula. Nah ini, la alimahu, maka pasti mengetahui, hu kepada khabar, kepada amrun atau khabar. Hal apakah, huwa adapun berita itu, berita yang sedang menggelinding itu, ialah mimma termasuk ma berita yang bagi yang sewajarnya, ayyudha, apa harus disebarluaskan atau tidak. Nah ini, jadi berita itu ada dua, ada yang pantas diviralkan, disampaikan, ada berita yang tidak semestinya disampaikan, harus ditutup rapat-rapat. Nah ini, makanya kita itu jangan sebentar-sebentar update status, jangan sampai rahasia hidup kita ini menjadi konsumsi publik. Cukup menabanikan di kabraan, curhatnya kepada Allah, tengah malam ngampar sajadah, ya Allah, seperti itu. Kita tumpahkan air mata kita kepada Allah, jangan menumpahkan isi hati melalui media sosial. Ini kan, la alimahu, siapa fa'ilnya? Nah ini kasih cek penting kan. La alimahu, maka pasti mengetahui, hu kepada berita itu, alladzina, siapa orang. Nah ini, alladzina, siapa orang banyak, yastambitunahu. Saya ingat, yastambitunahu itu fi'il mudhari' dari isim masdar. Isim masdarnya terkenal apa? Istimbat. Otomatis alladzina yastambituna itu bukan orang sembarangan. Karena istimbat itu berasal dari mengeluarkan air dalam tanah. Jadi asal makna istimbat, istambato yastambitu istimbaton, fahuwa mustambitun wadhaka mustambatun. Istambit fi'il amarnya itu maknanya mengeluarkan air dari dalam tanah. Itu asal makna istimbat. Makanya kalau hanya baca terjemahan, bukan istimbat itu.
Karena istimbat itu asal maknanya mengeluarkan air dari dalam tanah yang ada sumbernya. Jadi air Kak Dinto ini, kita ambil wudhu di pet. Itu kan tidak langsung aing keluar dari pet, bodoh sih ngebor. Nah artinya orang yang ngebor saya bisa mengeluarkan air dari sumbernya di dalam tanah, itu harus punya ilmu. Mau nggak be-abeen tandi ilmu nah, coba nyoba ngebor, tak kira keluar air bener. Nah artinya apa? Orang yang mempunyai kemampuan di dalam istimbatul ahkam itu harus punya modal ilmu usul fikih, ilmu fikih, baru istimbat langsung dari Al-Quran dan hadis. Ini kapunten oleh ngaji sebulan 2 bulan pakai terjemahan, ngaji ke AI lagi, ngaji ke Google, mau temolaknya lagi Imam Suyuti, mau temolaknya lagi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa Anda? Siapa Imam Ibnu Hajar? Siapa Imam Nawawi? Ini kayak yang menjadi fitnah akhir zaman. Jadi istimbat itu berasal dari mengeluarkan air dari dalam tanah. Maka dalam konteks dunia keilmuan adalah kemampuan untuk menggali, menganalisis dan menyimpulkan kebenaran sesuatu yang menjadi berita, apakah layak disebarkan atau tidak. Jadi alladzina yastambitunahu kadintoh adalah orang-orang yang memiliki kemampuan analisis, kemampuan kecerdasan dan pemahaman yang memadai, mendalami. Kadintoh baru disebut alladzina yastambitunahu. Alladzina siapa orang banyak, yastambitunahu, yastambitunahu, yang mampu menganalisa dengan cermat. Nah, nikah kesimpulannya, makna kembangnya yastambitunahu, mampu menganalisa dengan cermat. Di kitab kami, kitab Badan Gula, Tanwirul Ainain, cetakan Pakistan, Kak Dinto yattabi'unahu. Etaknya satu, itu kurang tepat. Yang betul yang etaknya 2. Seperti yang ada di Tafsir Sawi. Jadi yang etaknya 1 ditambah taknya 2. Yang benar etaknya 2. Alladzina yastambitunahu ay yatatabba'unahu. Salah. Yang benar yatatabba'unahu. Yatatabba'unahu. Badan Gula taknya 1. Yang benar yang ada di Tafsir Sawi cetakan Dar Ihya'ut Turath Al-Arabi. Yatatabba'unahu, menganalisa, niti-niti. Kalau yattabi'unahu ikut, ya betaguna mencari. Yatatabba'unahu, menganalisa, niti-niti. Kayak pondeng Jawa, niti-niti. Mengkoreksi. Jadi kalau ada berita itu dikoreksi dulu kebenarannya dari mana. Ya kalau tidak perlu, ya tak usah, ampun, tak usah. Rok-norok baru nyebaraki berita-berita yang tidak perlu misalnya. Ini enggak pada berita katanya ada orang bisa bicara dengan semut. Mak
Rok nurok memviralkan untuk apa? Sudah orang kayak gitu tidak masuk akal. Nih mak deti rok nurok bar nyebar lagi ampun. Nah, itu ya tatap ba'unau mengkoreksi. Wayatlubuna dan mencari ilmahu kepada dasar ilmunya khobar. Wahum adapun mereka al-mudhi'una ialah orang-orang yang menyebarluaskan berita. Kak Dinto parlona ngaji dengan berbagai referensi. Dan gula bari telepon guru kami Hadratus Syekh Salerana Kiai Haji Abdul Qayyum, Allah panjangkan umur beliau dalam keberkahan kesehatan. Beliau itu mencari kitab Umdatul Qori. Padahal beliau sudah punya 2. Tapi beliau ingin Umdatul Qori cetakan terbaru yang lengkap, sudah ditahqiq, padahal sudah punya 2. Nah, seperti itu. Sebagaimana juga yang sering disampaikan oleh Gus Baha, misalnya Allah juga panjangkan umur beliau dalam keberkahan. Beliau punya ihya sampai 7 percetakan. Ya ini kangkuy muqabalah untuk membandingkan. Ya, karena seperti itu tadi, satu kitab tidak sama dengan kitab yang lain. Maka Kak Dinto parlona muqabalah. Artinya kalau sudah berbicara ilmu tak usah eman. Karena dengan membeli kitab, kita itu ikut menghidupkan ilmu. Maka kalau ada kitab, dibeli. Dibeli. Karena dengan membeli kitab, kita memberi saham. Ikut menghidupkan keilmuan. Ikut menghidupkan hazanah keilmuan keislaman. Salah tak norok ngarang, kita norok melekan. Nah, maka kalau kita punya rezeki harus ada. Ponapa Kak Dinto, zakat untuk kitab itu harus ada. Dan kitab yang kita beli, buku bacaan yang kita beli itu tidak sia-sia. Nanti akan diwarisi oleh putra-putri kita, akan diwarisi oleh cucu kita, generasi kita. Mereka akan mengenang bahwa abahnya, orang tuanya, kakeknya, datuknya, datuk saya di tahun 2026, oh ternyata masih menjaga keistiqomahan mengaji tafsir Jalalain lah, kan? Akan ditonton nanti. Apalagi dunia digital itu akan sampai. Nih kan? Jangan sampai abah nikah mewarisi yang tidak baik. Nikah mewarisi yang tidak baik, yang negatif. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah ini. Jadi, Masya Allah. Beliau sudah punya 2 Umdatul Qori. Ngubengan apa boleh. Aduh, ya Allah. Allah karim. Betul gula alhamdulillah. Tahadus bin ni'mah. Abang ngaji hikam ini. Beli sarang tenggula. Semua sarah-sarah hikam. Mungkin tenggula sudah punya 7 atau 8. Ada kitab syarah hikam terbaru. Tapi tidak dijual di Indonesia. Dan PDF-nya tidak ada. Kashful Ghita an Syarhi Hikam Ibnu Atha. Nika itu dijual di Ponapa Kak Dinto, ada pusat penjualan kitab makin Kak Dinto. Ma'radul Kutub Internasional di Kairo. Ada dan gula ngubangi pesen. Agak mahal walaupun regana para 400 padahal tidak terlalu besar sana. Tapi ya demi ilmu, demi hikam, yo bangi sana kan. Kak Dinto. Itu pentingnya muqabalah.
minhum ay minar rasuli wa ulil amri. Jadi ingat kesimpulan dari ayat 83 nih Kak, pentingnya berhati-hati dalam ajaran agama Islam melarang keras menyebarkan kabar burung, kila waqala yang belum jelas kebenarannya. Nikah, larangan. Berhati-hati, larangan keras menyebarluaskan kabar burung, kila waqala yang belum jelas sumber kebenarannya. Cek panggempang barjaja. Itu di zaman Nabi 14 abad yang lalu. Napa boleh mangken? Aduh. Cek mangken gak ditomon pada berita-berita tak nyaman. Wow. Maka kita harus sama-sama menjaga diri kita. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua ini. Putra-putri kita dijaga minal fawahish, dari perbuatan-perbuatan tercela. Karena sedikit ada berita tidak baik, ampun. Pada oleh PC dari langit, pas, woi sebaraki pas. Oleh karena itu kita jangan suka membuka aib orang. Tutupi kalau ada aib orang, jangan ikut menyebarkan, tutupi. Dan Allah mengajarkan kita suatu wiritan, ya sattarul uyub. Ya sattarul uyub, ya Allah zat yang maha menutupi aib. Allah itu punya sifat as-sittir. As-sittir, yang maha menutupi. Maka kalau ada berita-berita, nika cek panggempang rok norok bar nyebaraki, ampun. Nika terutama berita kecelakaan. Nika bodoh orang labu sampai dan mobil lah norok nyebaraki, menggula takut. Apa takut mi apa ingat kak disa juga. Itu apa kita menyebarkan? Aba nyon selamat ya Allah. Pas selamat taki aba, anak, istri dan keluarga. Sakadin to beni norok nyebaraki. Pon bodoh orang ekening musibah ini, elempet etrak misalnya naudzubillah. Oi foto. Ini kayak video, sebaraki. Ini kejadiannya tadi. Kenapa? Parlona nyebaraki sakadinto ini kenapa? Sudah tahu terkena musibah, ki sebaraki. Dek rumah sakit keluargaan kadisa. Ampun. Dan ingat, apa yang dilakukan oleh manusia, itu ada pertanggungan jawabannya nanti. Walaula fadlullahi alaikum. Al-Quran ni ka mun idelmi ayat per ayat ni ka kandungan ilmunya. Maklum jaring Al-Quran ni ka beni kebayana manusia. Quran ka ninto beni kebayana profesor, doktor. Ni ka bukan ciptaannya para ilmuwan. Ni ka kalamullah. Ni ka debuna pencipta langit dan bumi. Walaula fadlullahi alaikum, andaikan walaula fadlullahi alaikum, sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah alaikum atas kamu sekalian, walaula fadlullahi, sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah alaikum atas kamu sekalian, bil islami, dengan memberikan nikmat Islam. Berarti dalam tafsir Jalalain fadlullah kadinto artinya Islam. Jadi kita beragama Islam itulah fadlullah. Jadi fadlullah itu al-Islam. Teti fadlullah ni ka beni pese, keni mon bese. Keni bese napa bese ni ka? Pas bodo sing ngerti
Rabbul Alamin diplesetkan setelah bukan menafsirkan tapi memplesetkan. Kalau menafsirkan tidak boleh, tapi kalau memplesetkan, lah sini kan. Cek pun oleh, cek pun sehera oleh, cek pun nafsuna tibi. Jangan. Inilah. Walaula fadlullahi alaikum ay bil Islam. Teti kotu abali ka tafsirnya para ulama. Beni nafsire karpatibi. Ini gala apa harta itu obeng ini kan apa sih? Cari ngobeng tak bisa ikebe kat dalam kubur. Ini kan datang banjir naudzubillah obeng pon. Ini kan mengkan beda pon apa dan gula ngolati di. Ini kan beda orang pesen esempen elamarin mau temuin akan rap ya tak ada arti. Masa kayak gitu? Ini kan diplesetkan Rabbul Alamin dengan rupiahkanlah seluruh alam. Na'udzubillahi min dzalik. Wa rahmatuhu. Nah, makin kan nih, ini penting nih. Fadlullah itu Islam. Tafsir Jalalain. Wa rahmatuhu, dan andaikan tidak karena rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Lakum kepada kamu sekalian bil Quran. Jadi Quran itu rahmatullah. Fadlullah Islam, rahmatullah Al-Quran. Maka jangan sampai kita membiarkan berlalu satu hari tanpa ada Al-Quran yang masuk ke hati kita. Ya, ini kapan lo ngaji tafsir Jalalain. Mun pira ibu ca tanda ngaji tafsir. Dia mah bisa paham. Bila saya paham mah. Nah, ini kan sampaikan ini. Wa rahmatuhu, rahmatnya Allah itu Al-Quran. Jadi orang yang tidak mau mengaji Al-Quran berarti tak terode nyande rahmat Allah. Coba. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Andaikan bukan karena karunia Allah yaitu agama Islam dan rahmatnya yaitu Al-Quran, lattaba'tum, maka niscaya pasti mengikuti kamu sekalian asyaitona kepada jalannya setan. Berarti mun tak tero tanoro aka setan hanya Al-Quran. Senjatanya hanya Islam dengan Al-Quran. Maka Islam dengan Al-Quran jangan dipisahkan. Satu paket nih. Maka pasti mengikuti kamu sekalian kepada setan fima di dalam ajakan perintah ya'murukum yang memerintahkan, yang menyuruh siapa setan kum kepada kamu sekalian bi dengan minal fawahishi, dari beberapa perbuatan tercela, perbuatan keji. Biasanya fawahis kadinto identik dengan zina. Naudzubillahi min dzalik. Oh, mengabas perzinaan. Dari pasal metan nak poto minaz zina wal fawahish illa qalila, kecuali sedikit. Tetinya banyak manusia menurut Al-Quran mengikuti setan. Yang tidak mengikuti setan illa qalila, hanya sedikit. Maka disinilah jangan lupa setiap subuh membaca doanya penolak setan yang diijazakan oleh Waliullah Syekh Muhammad bin Wasi'. Jadi ayat 83 nih kak luar biasa. Pon, lanjut. Faqatil, maka hendaklah memerangi engkau ya Muhammadu, wahai baginda Nabi Muhammad, fi sabilillah, di jalannya Allah. La tukallafu, tidak dibebani tanggung jawab. La tukallafu, tidak dibebani tanggung jawab, yakni laisa alaika dzambu ghairik, tidak dibebani menanggung dosanya orang lain. Illa nafsaka, kecuali dirimu sendiri.
Maka fala takhtam, jangan memperdulikan. Maka jangan memperdulikan engkau baginda Nabi bitahallu fihim, dengan keengganan mereka, angka darimu. Jadi abek nikah ini diperintah oleh Allah, Rasulullah diperintah oleh Allah, itu hanya untuk mengajak, menyampaikan. Tetimun taito rok jak sakit hati, fala takhtab, jangan pedulikan. Kita berdakwah, nikah pelajaran bagi juru dakwah. Jadi kita berdakwah. Tak pas kotu orang sebedai pengajian nuro abe, polana tak nuro mulai pas. Ampun, kita hanya diberi kewajiban untuk menyampaikan. Urusan diterima atau tidak, etorok napa punten, itu ranahnya Allah, bukan ranah kita. Maka baginda Nabi hanya diperintah untuk menyampaikan. Wa innama alaikal balagh, muntai torok fala tahtam, jangan pedulikan bitahallu fihim, kepada keengganan mereka, angka yang tidak mau mengikuti engkau Nabi. Al-makna adapun artinya, qatil, perangilah wahai Nabi Muhammad, walau wahdaka, walaupun sendirian. Coba. Jadi sampaikan kebenaran walaupun kamu hanya sendiri. Walau wahdak, walaupun sendirian. Mangkan mun ka pengajian gak ditocok sampai tekerengi rombongan dukol misalnya. Seniser tuan rumah, engke mun berkata Joko. Dan gula yang ceng ahuna rasef. Pas dan gula ngiba bareng 20 orang. Nika. Poh napa sing ucap, poh pak teker ngiba 20 orang ya berkata takkan sengka. Jadi kita sebagai yang diundang harus tahu diri lah, jangan iba orang sana kan. Kecuali minta ridhona, kula minta ridhona lagi, iba kancan kan. Mon kata lo kan tak apa napa, namun tak kerdu polo, nikah kan mata ada. Orang dapur pas tak pamilu asani kan, ampun. Nikah walau wahdak, qatil walau wahdak. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau wahai Rasulullah, mau'udun bin nasri, dijanjikan kemenangan. Jadi bagi setiap penyampai dakwah, pembela kebenaran, dijamin diberi kemenangan oleh Allah. Ini kejaminan, Allah yang menjamin. Ini Allah yang menjamin. Walau wahdak fa innaka mau'udun bin nasri. Lumangkan enggak wali-walinya Allah ini. Ki As'ad, Ki Samsul datang ke Sokarat Cebik Tibian. Ki Zaini datang ke Alas Nurul Jadid Bik Tibian. Ki Hasan Sepo Genggong, apa Pet Zainul Hasan Genggong Bik Tibian. Tak bukan ngiba grup, ngiba komunitas bentar. Nika, sakadin tocukan Wali Songo, tak butuh banyak, makan hanya 9. Nika, tapi 9 mampu mengislamkan Nusantara. Lemang kedai aibuan, ustad ratusan ribu, tak bisa bentar. Ini gak mau Islam beli baik, tak pas kakapi bentar. Hanya beberapa titik. Lek dinto kalah kelas kah? Wali Songo sakak dinto. Nika, jadi bagi setiap penyeru kebenaran dijamin. Fa innaka ma'udun bin nasr. Lalu kata Allah, wa haridil mu'minin. Harid. Harid ni kenapa? Anjurkan. Yakni kobarkan. Kobarkan. Al-mu'minina kepada orang-orang mukmin. Nah, ini kan. Perlu ngaji kan itu. Harid ni fi'il amar. Maka otomatis fi'il yang dijadikan penafsir juga harus fi'il amar. Hatha yakhuthu.
padana madda yamuddu. Nikah cek baca hasahum. Makan harkate madda yamuddu. Fi'il amarnya muddah berarti hussahum. Haknya harkate dhamma. Hussahum. Baca hasahum hendaklah menganjurkan salah aja. Mun ka santri sewening tasrepan kala gelek pas. Wa haridil mu'minin ay khussahum pada bermuddah. Ini kan penting amsilatut tasrifiyah. Ay khussahum fi'il amar. Hendaklah menganjurkan engkau Nabi Muhammad hum kepada mereka alal qital wa radhibhum, kobarkanlah mereka, kobarkan mereka fihi pada qital. Asallah, asani asal makna boleh jadi atau semoga. Tapi kalau asa itu dinisbatkan kepada Allah bukan boleh jadi lagi, bukan barangkali. Asallah pasti. Allahu siapa Allah ayyakuffa akan menolak siapa Allah ba'sal ladzina kafaru, harbal ladzina kafaru, serangannya orang-orang kafir. Wallahu dan adapun Allah asyaddu ialah lebih dahsyat. Asyaddu ialah lebih dahsyat. Wallahu dan adapun Allah asyaddu ialah lebih dahsyat. Ba'san minhum, balasannya. Wa asyaddu dan lebih top apanya? Tangkilan. Apanya? Tangkilan. Wa asyaddu keras, wa asyaddu dan lebih keras. Apanya? Tangkilan siksanya. Ta'ziban olehe neksoni minhum. Coba olati debun Gusti Kanjeng Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadih, bersumpah Rasulullah. Walladzi demi Allah, nafsi yang ada pun jiwaku, biadihi ialah berada pada kekuasaannya. Alladzi la akhrujanna, niscaya aku akan keluar sungguh. Siapa aku? Walau wahdi, walaupun sendirian. Bengalan Rasulullah ini. Engkau perang akatibian. Mun selain ada sinoro, aku yang akan berperang sendirian. Allah. Aduh. Allah. Apa efeknya Rasulullah debusakan itu? Fahoroja. Maka lalu keluar. Siapa Nabi? Bisa ba'ina dengan disertai bernikah. Bimakna waw ma'iyah. Jadi bisa ba'ina jangan diartai dengan. Tapi artikan waw ma'iyah. Bisa ba'ina. Bersama. Nikah ba bermakna ma'iyah. Bersama. Bisa ba'ina. Bimakna ma'iyah. Bisa ba'ina bersama 70 pasukan. Apanya? Rakiban, yang mengendarai kuda. Jadi disertai 70 pasukan berkuda ila Badrin As-Sura, kepada perang Badar As-Sura. Jadi perang Badar itu ada dua. Ada perang Badar Al-Kubra yang masyhur, ada perang Badar As-Sura. Nah ini perang Badar As-Sura, di mana baginda Rasulullah bersama 70 pasukan berkudanya baginda Nabi itu mengejar seseorang yang bernama Qurs bin Jabir. Qurs bin Jabir. Qurs bin Jabir ini menyerang padang rerumputan yang ada di Madinah.
lalu mengambil hayawan ternaknya kaum muslimin. Maka dikejarlah Qurs bin Jabir ini. Walaupun Qurs bin Jabir melarikan diri, tak sampai EPG, tapi Rasulullah bersama 70 pasukan yang beliau bawa, nikah mampu mengembalikan kembali hayawan ternak yang diambil oleh Qurs bin Jabir. Maka dari perang Badar Asyura ini, itulah yang lalu kemudian menjadi pemicu perang Badar Al-Kubra yang terjadi pada tahun 2 Hijriah tanggal 17 Ramadan. Jadi Gusti Kanjeng Nabi ini kaudin serba malarat, serba masakan, puasa, nikah bedidung-dedungan Rasulullah perang Badar. Tiba abaan nikah Masya Allah terlalu banyak abak nikah malas, norote malas, norote sete dunga malolo. Saka dinto tanda ngaji abak nikah. Bayangkan le Rasulullah don Ramadan perang di perang Badar. Allah. Pas abak kadinto tak cinta ka Rasulullah, tak paro tangan ka Gusti Kanjeng Nabi. Nah ini. Fakaffa, maka lalu mencegah Allah, siapa Allah, ba'sal kufari, kepada serangannya orang-orang kafir. Dengan apa? Bi'ilqa'ir ru'bi, dengan meletakkan rasa takut fi qulubihim, pada hatinya mereka orang-orang kafir Quraisy. Berarti rasa takut itu dari Allah. Rasa berani dari Allah. Jadi rasa takut dan berani itu datangnya dari Allah. Jadi orang kafir ini kayak beri rasa takut. Jandeng maturan apa? Kedi. Apa kedi was? Sebagaimana perang Mu'tah. Khalid bin Walid kadinto menghadapi pasukan Romawi yang berlipat-lipat jumlahnya. Melebihi pasukan Khalid. Tapi mak bisa kalah. Parengi rasa takut. Nika, parengi rasa takut. Berarti bengal bentakok nika dari Gusti Allah. Mangkan ajunan niki bersyukur kepada Allah. Akhuna Ustaz Ahmad Nur diberi keberanian menyampaikan dakwah itu minallah, disyukuri. Nika. Maka kepada santri-santri juga anak-anak kita nika mon bengal berkhutbah, bengal pidato, nika dorong. Karena mereka lah yang akan melanjutkan kita. Kita kadinto sudah generasi setengah umur separuh kehidupan kita sudah melewati usia 50 atau sudah baru akan mendekati. Maka kita harus mengkader supaya dorong, dilatih. Nika sedini mungkin anak kita ipateti imam, nika ipateti khotib, nika karena pengkaderan harus berjalan. Sebagaimana Rasulullah mengkader para sahabat. Jadi baginda Nabi meninggalkan para sahabat, sahabat kadinto dalam tanda kutip sudah jadi semua. Ibarat produk, ibarat pabrik, sudah Rasulullah sudah memproduk Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, sakadinto, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Yang menjadi pertanyaan, takut kepada istri itu dari siapa? Wallahu a'lam kan. Kadang-kadang orang kafir bengal kabini natibi takut Allah. Berarti lebihan dari orang kafir yang bini ini kayak gini. Lebihan dari orang kafir. Wa man'i Abi Sufyan anil khuruji kama taqaddama fi Ali Imran, dan mencegah Abu Sufyan dari keluar sebagaimana yang diterangkan, padahal gula nerangaki wa idza huyaitum.
Lanjut. May yashfa. Man adapun barang siapa man orang. Yashfa yang memberikan pertolongan siapa man. Bainan nas. Di antara orang banyak. Syafa'atan. Dengan satu pertolongan. Hasanatan yang baik. Maksudnya baik. Muwafiqatan li syar'i. Sesuai dengan syariat. Yakun lahu nasibun. Maka pasti akan ada lahu bagi siman nasibun apa bagian minal ajri dari pahala. Maka kita harus banyak membantu orang. Karena bentuk orang ini kan sekecil apapun itu ada bagian pahalanya. Minha bisa babia. Sebaliknya, wa may yashfa syafa'atan sayyi'atan muhalifatan lahu, barang siapa orang yang membantu orang dengan membantu kejelekan, yakni yang menyalahi muhalifatan lahu kepada syara', yakun lahu kiflun, ada beban, kiflun tanggung jawab, nasibun bagian minal wizri dari dosa, minha ay bisababiha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, dan ada siapa Allah ala kulli syai'in atas setiap sesuatu, muqitan bimakna muqtadiran, bimakna muqtadiran, maha mampu, fayujazi maka akan membalas Allah kulla adin kepada setiap orang bima amila setimpal dengan perbuatannya. Lah nikah ayat penting nih. Ayat 86 nikah ayat yang sangat penting. Nikah perlu diperhatikan. Nikah ayat anjuran mengucapkan salam dan anjuran ketika kita diberi penghormatan salam, jawab dengan jawaban yang lebih baik. Nikah biasanya ayat yang sering disampaikan oleh para mubalik dan mubaligho. Nikah ayat langkenana para mubalik. Wa idza ghayyaitum, dan bila mana diberi penghormatan siapa Anda, kamu sekalian, bitahiyatin dengan satu penghormatan, kaan kila, contohnya yang to diucapkan lakum bagi kamu sekalian, salamun alaikum. Assalamualaikum. Anu iki sebarkan. Assalamualaikum ni kan sebarkan. Cerek-cerek mengucapkan assalamualaikum. Kenapa? Karena assalamu itu nama Allah. Jadi assalamu nama Allah. Maka dengan menyebarkan salam kita berarti menyebarkan nama Allah. Yang kedua, dalam makna assalamu itu ada doa panjang umur. Tetimun abak ngocak, tenggula ngocak kajunan, assalamualaikum. Itu ada makna tersembunyi, samuka ipalan jenga umur rajunan. Jawab, waalaikumsalam. Ajunan tu ipalan jenga juga. Maka cerek-cerek. Teka bini natibi, assalamualaikum. Cik sampai bini nak kena tahu ni sia, beda kagulang ujak salam, cik lah benar. Ampun cik sakit itu tua kan ni sa, tua kan ni kadek, tua kan ni kah, tua kan ni kah mas, bengki tua. Jangan gula ni pun biasa benar. Mak tahu alam salam, terkering ustad bawa beni. Ampun cik beda kagulang ujak salam, kandeng tisa sakit itu, ni kah. Dan mulai sekarang hentikan ampun penghormatan yang non islami, ngapora
Kelenun hi oba ni gambon. Kelenun ya. Oba ambon asmun kelenun. Tada tua kat disa. Kat disa atet tapi tama assalamualaikum. Ni kan. Fahayu, maka hendaklah membalas lebih baik siapa kamu sekalian. Al-muhayyiyah, harkat ini. Al-muhayyiyah. 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 Kepada orang yang memberikan penghormatan. Biaksana dengan penghormatan yang lebih baik. Minha dari tahiyat yang pertama. Penghormatan yang pertama. Bi antakulu dengan yang toh menjawab anda. Lahu kepada al-muhayyi. Alaikassalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang ngucap assalamualaikum. Kita jawab dengan jawaban yang lebih baik. Biaksana minha waalaikumsalam warahmatullah. Mereka bisa ngucap assalamualaikum warahmatullah. Kita menjawabnya waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Tak usah ta'ala. Karena ta'ala tidak warid minan nabi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Kula ni kau ni pengajian. Akelat enggak wedan. Sekitar insyaallah sekitar tahun 2000-an. Yang cengoreng moncar. Bedes tong kiai penceramah sebelum adzan gula. Ongke ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas makmum jawab, waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lalu si mubalikan itu mengulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Pas aja jawab juga, makmum waalaikumsalam warahmatullah tanpa ta'ala wa barakatuh. Lah nih kan. Itu satu. Jadi kalau salam tidak usah ta'ala. Karena tidak warid minan nabi. Dua. Kesalahan fatal para kiai, para mubalik. Tidak perlu menambah wa'alaikunna. Tidak warid minan nabi. Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam walan muslimat. Tak usah. Tidak warid minan nabi. Kenapa satu tidak warid? Terus abah nikah boleh mengucapkan salam. Muhotopnya ni kayak niate malaikat ada malaikat bini. Ni kan? Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam. Malaikat tak tersinggung. Kok yang kebini tak ada malaikat bini. Jadi mulai makan mengucap salam tanpa ta'ala, tanpa waalaikunna. Oh tapi ada kifulan. Buka kitab hadis mana? Rasulullah mengucapkan waalaikunna. Tetingan kui sewarid minan nabi. Kadinto dua kadinto ke ngai mengucapkan salam. Tak usah ta'ala tanpa waalaikunna. Awrudduha atau jawab dengan jawaban yang sepadan. Bi antakulu lahu kama qol. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Awrudduha, agritnya turun. Kalau menjawab biaksana minha nika kencerna tambahi 20. Mon wa barakatuh 30. Tapi menurut dua pada sapolo kencerna. Ayil wajib ahaduhuma wal awal afdal. Inna Allah kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah
karena ialah ada siapa Allah ala kulli syai'in atas setiap sesuatu hasiban ialah maha menghitung pahala muhasiban menghitung ganjaran fayujazi maka akan membalas siapa Allah alaihi fayujazi maka akan membalas siapa Allah alaihi atas ala kulli syai' wa minhu dan dari ala kulli syai'in raddus salam wa hassat nigal mengecualikan as-sunnatu apa sunnah Rasulullah al-kafira kepada salamnya orang kafir wal mubtadi' dan salamnya orang ahli bid'ah, tapi bukan bid'ah menurut sebelah kadisa. Bid'ah gitu termasuk saya nafsere beri kadisa sih tak bener kadisa lah. Wal fasik dan orang fasik wal muslim dan orang Islam ala qadil hajah yang sedang BAB. Tetapi mun abai bade dalam jedeng ini tepan nekani hajat. Beda tamu, Assalamualaikum, tak usah jawab. Waalaikumsalam, tak boleh jawab salam dari dalam jeding. Napa boleh sambil nekani hajat kok rokokan, jawab tak geng. Pengecualian. Waman fil hammami atau orang yang ada di dalam jeding toilet, tak usah jawab. Dan kadang tamu iya tak tahu diri, pon oning pada dalam jeding. Kira Assalamualaikum, orang tak jawab, iya Assalamualaikum. Jawab baik dalam jeding, tahun tinggi. Oh repot menurut orang tak ngerti. Mungkin baru ngaji tafsir Jalalain ni kan itu. Jadi hukumnya menjawab salam itu wajib. Mengucapkan salam sunnah kecuali yang tidak wajib menjawab salamnya orang kafir. Dua, tidak wajib menjawab salamnya orang ahli bid'ah. Tiga, orang fasik. Nih kan. Apalagi nih kan. Nomor 4, tidak wajib menjawab salam bagi orang yang sedang qadha'il hajah atau sedang berada di hammam. Terus yang kelima nih kan, wal akila dan orang yang sedang ngakan, tepan ngumpak, mana ngumpak, Assalamualaikum, cak jawab terus aki baik. Mana ngumpak ngibo epos dekin, sambama si jawab saya ngucap salam protes bah, tiga mata jawab bula le, 3 tahun nih cak bula ngakan. Anak apa yang ngakan? Orang yang tepat ngakan tak wajib aja usah. Dimma dalillah buka tafsir Jalalain. Wal akila. Wal akila. Jadi orang yang sedang makan tidak wajib menjawab salam. Fala yajibu maka tidak wajib ar-raddu apa menjawab alaihim atas mereka. Bal bahkan yukrahu dimakruhkan fi ghairil akhir pada sebagian pada selainnya yang terakhir. Siapa yang terakhir? Al-akil. Lalu kalau kita diberi pas bedereng kafir ngucap salam enggak apa? Jawab bederem lah nih. Wa yuqalu dijawablah lil kafiri bagi orang yang kafir mun bedereng kafir ngucap assalamualaikum jawab wa'alaik. Tapi jawabanlah orang kafir mun ngucap salam wa'alaik. Ana apa mak jawab wa'alaik mak tak pada mun bula sing ngucap ya tak pada bae lah yuk. Mun bula mah tak pada je mak wa'alaik napa artian wa'alaik la pada bae jadi Allah.
Ayat yang ke-86, 87, Allahu la ilaha illahu sadaqallahul adzim.